selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Vita nggih? Iya Mbak, saya Ibu Vita. Baik, saya perawat Sela yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana, Ibu. Iya Mbak. Yang bertujuan agar menambah informasi Ibu tentang KB, Ibu. Iya Mbak. Prosedurnya Ibu hanya mendengarkan dan ada sesi tanya jawab, Ibu. Iya Mbak. Baik. Nanti waktunya sekitar 5 sampai 6 menit, nggih. Iya Mbak. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, bersedia. Baik, saya mulai, nggih. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Iya Mbak, terima kasih. Baik, Ibu. Sebelumnya apakah Ibu mengerti apa itu KB, Bu, sebelumnya? Kalau KB belum tahu Mbak. Oh, baik, Ibu. Jadi KB itu keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah atau jarak anak yang diinginkan. Agar mendapatkan hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan, seperti itu, Ibu. Iya Mbak. Jadi untuk tujuannya program KB itu yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadikan dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Intinya itu untuk menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya, seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis apa saja sih yang alat kontrasepsi atau jenis-jenis KB yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada pil KB atau kombinasi, Ibu. Nah, kelebihannya dari pil KB itu untuk mengurangi pendarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat sirkulasi haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, serta untuk mengurangi resiko penyakit kanker ovarium dan endometrium. Nah, pil KB ini juga mempunyai kekurangan, Ibu, meliputi meningkatkan resiko hipertensi, penyakit kardiovaskuler, meningkatkan berat badan, dan dapat mengganggu produksi ASI, Ibu, kalau untuk yang menyusui. Lalu kontrasepsi suntik. Lalu yang kedua adalah kontrasepsi suntik atau KB, Ibu. Nah, untuk pil KB itu sendiri mempunyai kekurangan atau efek samping, Ibu. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskuler, Ibu. Lalu untuk meningkatkan berat badan Ibu itu bisa. Lalu dapat mengganggu produksi ASI kalau Ibu menyusui, untuk menyusui, Ibu. Lalu yang kedua adalah kontrasepsi suntik atau KB suntik biasanya, Ibu. Nah, KB suntik ini mempunyai kelebihannya, Ibu. Antara lainnya itu tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi klien yang pelupa, gitu, Bu. Untuk apa ya? Untuk seperti kan untuk pil gitu kan kadang lupa harus diulang gitu, Bu. Nah, untuk kekurangan, untuk pil KB itu sendiri mempunyai kekurangan atau efek samping, Ibu. Yang pertama itu kesuburan lama kembali. Lalu tidak melindungi diri dari PMS, Ibu. Selanjutnya untuk kegemukan, Ibu. Baik, Ibu, yang ketiga itu ada implan, Ibu. Nah, untuk cara kerjanya implan dan efektivitasnya implan itu bisa dibaca di tabelnya, Ibu. Nah, untuk keuntungannya dari implan itu dapat daya guna itu tinggi sekali, Ibu, terlindungi jangka panjang, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, seperti itu, Ibu. Nah, untuk kerugiannya dan efek sampingnya itu dapat membutuhkan tindakan insisi dan tidak melindungi dari PMS, Ibu. Tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri, jadi, Ibu. Nah, untuk yang keempat ini adalah alat kontrasepsi. Nah, yang keempat ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau yang sering disebut dengan IUD, Ibu. Biasanya familiarnya itu IUD, Ibu. Nah, untuk cara kerjanya bisa dibaca di pamfletnya, Ibu. Nah, IUD ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan, Ibu. Untuk kelebihannya itu bisa digunakan untuk metode jangka panjang.
Nah, selanjutnya itu bisa juga digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi dan tidak mengganggu produksi ASI, Bu. Nah, untuk kekurangannya dan efek sampingnya itu mengganggu hubungan seksual ibu dengan sang suami dan harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang atau melepaskan dan mengontrol IUD itu, Ibu. Nah, itu biasanya biayanya mahal, Ibu, dan tidak bisa mencegah dari PMS. Untuk efek sampingnya itu bisa menorrea, bisa nyeri, dan bisa pendarahan atau bercak, Ibu. Ya. Baik, Ibu, untuk yang kelima itu ada kontrasepsi mantap, Ibu. Ya, Mbak. Nah, untuk kelebihannya dari kontrasepsi mantap ini itu ada dua, Ibu. Yang pertama itu sangat efektif dan bersifat permanen, dan yang kedua itu tidak ada perubahan fungsi seksual. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri itu dilakukan dengan cara pembedahan atau blus lokal gitu. Ya. Nah, harus dilakukan oleh dokter yang terlatih gitu, Bu. Nah, untuk efek samping kontrasepsi mantap ini tidak ada, Bu, tidak ada efek sampingnya. Selanjutnya, untuk yang keenam adalah kontrasepsi alami atau yang sering disebut kalender gitu, Bu. Ya. Nah, untuk kelebihannya alat kontrasepsi alami ini atau kalender ini itu biasanya murah, Bu, ya, tidak menggunakan alat atau hormon soalnya. Nah, untuk kekurangannya itu kurang efektif. Nah, biasanya kegagalan metodenya ini pada tahun pertama mencapai 2% gitu, Bu. Nah, untuk yang terakhir itu ada KB alami atau untuk menyusui. Nah, KB untuk menyusui itu, Bu. Nah, pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif untuk membuat tidak atau terjadinya 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat tercegah seperti itu, Bu. Nah, untuk kelebihannya sangat seperti sistem kalender, Bu, jadi murah, tidak menggunakan alat atau hormon. Nah, untuk kekurangannya dan efek sampingnya itu kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melakukan kelahiran gitu, Bu. Ada masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi, Bu. Baik, Ibu, tadi sudah saya jelaskan apa macam-macamnya dari KB, apa kelebihannya dari jenis-jenis KB gitu, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Mbak, apakah yang harus meminum pil KB itu boleh semua usia atau hanya usia tertentu? Contoh, misal seperti 30 tahun ke atas atau boleh semua usia gitu? Oh, baik, Ibu. Jadi baik, Ibu, baik, Ibu, jadi tidak semua wanita boleh meminum, Ibu. Ya. Wanita yang menderita penyakit jantung, penyakit hati, kanker rahim, hipertensi atau migrain disarankan untuk tidak meminum pil KB, Ibu. Jika pil KB tetap dikonsumsi, nah kondisi tersebut dapat memburuk atau bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan lainnya. Selain untuk berbagai penyakit yang tadi, pil KB itu juga dianjurkan bagi wanita yang berusia lebih dari 35 tahun atau memiliki kebiasaan merokok. Seperti itu, Bu. Jika Ibu memiliki kondisi di atas, solusinya adalah menggunakan alat kontrasepsi jenis lainnya. Nah, untuk menentukan jenis kontrasepsi yang cocok, Ibu bisa konsultasi lebih lanjut. Seperti itu. Ya, Mbak. Baik, Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah itu aja. Baik, Ibu. Boleh? Ya, Mas. Coba boleh ganti. Evaluasi.